Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan MPLS melalui daring. Salawat dan salam selalu kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita kepada dinul Islam seperti sekarang ini. Saya Saiful Akbar selaku Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru di SMK Negeri 3 Kota Bima. Semoga bisa menjadi SMK yang bisa dan hebat. Mengingat saya sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, saya akan sedikit menjelaskan apa itu kurikulum. Di pengertian kurikulum sendiri sebenarnya banyak sekali menurut para ahli, tapi kita mengambil salah satunya yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pengertian kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pengajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Jadi di SMK 3 Kota Bima dan seluruh satuan pendidikan di seluruh Indonesia saat ini hampir menggunakan kurikulum 2013. Jadi tujuan umum dari pendidikan kejuruan dalam kurikulum 2013 adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan peserta didik agar dapat menjalani kehidupan secara layak. Yang kedua, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik. Yang ketiga, menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang keempat, menyiapkan peserta didik agar memahami dan menghargai keanekaragaman budaya bangsa Indonesia. Yang kelima, menyiapkan peserta didik agar menerapkan dan memelihara hidup sehat, memiliki wawasan lingkungan, pengetahuan, dan seni. Kemudian, dalam kurikulum 2013, pendidikan kejuruan memiliki tujuan khusus dibandingkan dengan pendidikan menengah lainnya, yaitu yang pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan dunia usaha maupun dunia industri, baik secara nasional maupun global. Yang kedua, menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan vokasi pada program keahlian teknik yang memenuhi kompetensi. Kemudian yang ketiga, menghasilkan berbagai produk penelitian dan program inovatif dalam disiplin ilmu PTK atau pendidikan teknologi kejuruan dan disiplin ilmu teknik yang berguna bagi peningkatan mutu sumber daya manusia dalam pembangunan nasional. Yang kelima, menghasilkan pendidik atau pelatih di bidang teknologi kejuruan yang memiliki jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship. Baik, peserta didik semua sudah memilih SMK Negeri 3 Kota Bima sebagai tempat sekolah. Jadi mungkin banyak di luar sana yang bertanya, kenapa memilih SMK, khususnya di SMK 3. Jadi SMK itu memiliki jurusan banyak sekali. Jadi kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan apa yang kita cita-citakan. Kemudian yang kedua, alasan memilih SMK adalah kurikulum di SMK saat pembelajarannya lebih banyak praktikum. Jadi kita bisa mengembangkan keahlian kita, kita bisa lebih kreatif lagi, kita bisa lebih banyak inovatif saat melaksanakan praktikum tersebut. Kemudian yang ketiga adalah tempat belajar SMK tidak hanya di sekolah. Jadi kita juga belajar di industri. Di sekolah kita dapat ilmu, di industri juga dapat ilmu dan pengalaman yang lebih banyak lagi. Kemudian lulusan SMK bisa apa? Itu mungkin yang menjadi pertanyaan, sehingga banyak orang yang ragu memilih SMK. Jangan ragu-ragu. Jadi lulusan SMK bisa kuliah, apalagi kuliah sesuai dengan bidang atau kompetensi yang sudah dimiliki di SMK itu akan lebih mudah nanti, sehingga keahlian kita semakin terasah di perkuliahan. Kemudian yang kedua, lulusan SMK siap kerja karena kita sudah dilatih di sekolah. Jadi kita sudah siap menghadapi dunia kerja. Kemudian yang ketiga, lulusan SMK siap berwirausaha.
Artinya kita sudah siap memiliki usaha sendiri dengan kemampuan kita yang diperoleh di SMK. Itulah menjadi SMK bisa dan hebat. Baik, kita akan mengenal SMK Negeri 3 Kota Bima atau yang disebut dengan Sekolah Karawi. Nah, di SMK Negeri 3 Kota Bima memiliki 11 kompetensi keahlian. Jadi 11 kompetensi keahlian itu ada dari berbagai bidang keahlian dan program keahlian. Jadi yang pertama, bidang keahlian pariwisata. Bidang keahlian pariwisata memiliki beberapa program keahlian. Yang pertama adalah program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Di dalamnya ada kompetensi keahlian usaha perjalanan wisata atau jurusan usaha perjalanan wisata atau kita singkat jurusan UPW. Kemudian yang kedua adalah jurusan perhotelan. Itu berada di program keahlian perhotelan dan jasa pariwisata. Kemudian di bidang keahlian pariwisata ada program keahlian lainnya, itu keahlian kuliner. Di sana ada jurusan tata boga atau kompetensi keahlian tata boga. Kemudian selanjutnya program keahlian tata kecantikan. Di tata kecantikan ada jurusan tata kecantikan kulit dan rambut. Jadi yang keempat ada program keahlian tata busana. Nah, di sana ada jurusan tata busana atau kompetensi keahlian tata busana. Kemudian bidang keahlian selanjutnya adalah bidang keahlian seni dan industri kreatif. Nah, di bidang keahlian seni industri kreatif ada beberapa program keahlian. Yang pertama, program keahlian seni rupa. Di dalam program keahlian seni rupa ada jurusan desain komunikasi visual atau kompetensi keahlian desain komunikasi visual atau yang biasa kita singkat dengan DKV. Kemudian yang kedua adalah program keahlian desain dan produk kreatif kria. Di dalamnya ada jurusan kria kreatif batik dan tekstil, kria kreatif kayu dan rotan. Jadi ini adalah dua jurusan yang paling tua di SMK 3 Kota Bima. Jadi di mana saat pendirian pertama kali SMK Negeri 3 Kota Bima atau dulu disebut SMIK, ini adalah jurusan yang pertama berada di SMK 3 Kota Bima. Kemudian yang ketiga adalah program keahlian seni tari. Ya, di dalam program keahlian seni tari ada jurusan seni tari atau kompetensi keahlian seni tari. Selanjutnya bidang keahlian teknologi dan rekayasa. Di dalamnya ada program keahlian teknik grafika. Di dalam program teknik grafika ada jurusan desain grafika atau kompetensi keahlian desain grafika atau biasa disebut DG, ya. Kemudian yang terakhir ada bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi. Di dalam bidang keahlian teknologi informasi dan komunikasi ada program keahlian teknik komputer dan informatika. Di dalamnya ada jurusan multimedia. Jadi di SMK Negeri 3 Kota Bima ada 11 kompetensi keahlian. Semoga peserta didik baru bisa menjadi peserta didik yang bisa dan hebat sesuai dengan moto SMK, yaitu SMK bisa dan hebat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. SMK bisa dan hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.